warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aulia Nur Syarifah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Curup. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi yang berkaitan dengan mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu dengan judul Pembagian Hadis Berdasarkan Kualitas Rawi. Jadi, pembagian atau klasifikasi hadis berdasarkan kualitas rawi itu terbagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai hadis sahih. Hadis sahih secara bahasa artinya adalah sehat, lawan dari kata sakit. Sedangkan secara istilah, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir dengan ciri-ciri perawi yang adil, dobit atau kuat ingatannya, serta tidak ada syadz. Syadz di sini artinya adalah tidak ada perselisihan antara orang yang lebih terpercaya dari si perawi tersebut. Lalu tidak ada ilat atau cacat. Nah, di dalam hadis sahih ini terdapat beberapa syarat-syarat suatu hadis didapat dikatakan sebagai hadis yang sahih. Syarat yang pertama yaitu sanadnya bersambung. Lalu yang kedua, perawi itu memiliki sifat yang adil, dan yang ketiga, perawi itu memiliki kuat ingatannya atau dobit. Yang keempat, perawi tersebut tidak ada syadz, yang mana tidak ada perselisihan antara perawi yang lebih terpercaya darinya, dan yang kelima, tidak ada ilat atau cacat. Ilat di sini dapat kita pahami sebagai suatu sebab tersembunyi yang dapat merusak kesahihan suatu hadis. Nah, teman-teman, hadis sahih ini harus diamalkan dan boleh dijadikan sebagai hujjah. Apabila kita ingin melihat hadis-hadis sahih, kita bisa melihat di dalam kitab karya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan juga Sahih Ibnu Hibban. Hadis sahih itu diklasifikasikan menjadi hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li dzatihi adalah hadis sahih yang telah memenuhi syarat-syaratnya secara maksimal, yaitu sanadnya bersambung, tidak ada ilat, tidak ada syadz, kemudian rawinya memiliki sifat yang adil dan dobit atau kuat ingatannya. Lalu hadis sahih li ghairihi adalah hadis sahih yang kesahihannya itu disebabkan oleh faktor lain karena tidak memenuhi syarat-syarat secara maksimal. Contoh dari hadis sahih yaitu telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Ia telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari bapaknya berkata, aku mendengar Rasulullah membaca surat At-Tur pada sholat maghrib. Hadis riwayat Bukhari. Lalu selanjutnya materi mengenai hadis hasan. Hadis hasan secara bahasa artinya adalah baik dan bagus. Sedangkan secara istilah, hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, disampaikan oleh orang yang adil, kurang dobitnya, tidak ada syudzuz, dan tidak ada ilat. Sama seperti hadis sahih tadi, hadis hasan diklasifikasikan menjadi 2, yaitu hadis hasan li dzatihi dan li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi adalah hadis hasan yang telah memenuhi syarat-syarat dikatakan sebagai hadis hasan, yaitu sanadnya bersambung, tidak ada syadz, tidak ada ilat, kemudian kurang dobitnya, dan kemudian adil, perawinya memiliki sifat yang adil. Lalu hadis hasan li ghairihi ini adalah hadis yang di dalamnya terdapat perawi mastur atau yang kurang tegas kualitas perawinya, tapi bukanlah seorang perawi yang dituduh berdusta, dituduh mengerjakan perbuatan fasik, ataupun perawi yang sering melakukan kesalahan. Sehingga hadis hasan li ghairihi ini awalnya merupakan hadis dhaif, lalu naik statusnya menjadi hadis hasan li ghairihi karena ada penguat. Contoh dari hadis hasan yaitu seperti yang sering banyak kita dengar, hadis yang di dalamnya berbicara mengenai seseorang yang datang kepada Rasulullah lalu menanyakan
siapa yang wajib kita hormati? Lalu Rasulullah menjawab, ibumu, 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 kemudian bapakmu dan kerabat-kerabat terdekat. Lalu bagaimana hukum dari hadis Hasan itu sendiri? Nah, hadis Hasan ini dapat kita jadikan sebagai hujjah. Lalu yang ketiga yaitu materi mengenai hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat sahih ataupun tidak memenuhi syarat-syarat hasan. Lantas bagaimana mengamalkan hadis dhaif? Ada 3 pendapat yang menyatakan bagaimana hukum mengamalkan hadis dhaif. Pendapat pertama menyatakan bahwa tidak boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak, baik yang menyangkut mengenai masalah fadhail atau keutamaan amalan dan juga menyangkut masalah ahkam atau hukum. Yang mana pendapat ini disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu pendapat kedua menyatakan bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak, sebagaimana pendapat ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad dan Abu Daud. Lalu pendapat ketiga menyatakan boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak, ya baik yang menyangkut masalah fadhail atau keutamaan amalan, namun dengan beberapa persyaratan. Persyaratan pertama yaitu kedhaifannya tidak terlalu, artinya si perawi itu tidak dituduh sebagai seorang perawi yang berdusta atau sering melakukan kesalahan. Lalu yang kedua, hadis dhaif tersebut masuk ke dalam cakupan hadis pokok yang bisa diamalkan. Dan yang ketiga, syarat ketiga, ketika mengamalkannya itu tidak meyakini dengan sangat bahwa hadis tersebut berstatus kuat, namun dengan kehati-hatian saja.